Oke, kita dari kelompok 2 kita akan menuju tempat PKM kita. Let's go. Let's go. Oke, jadi kita udah nyampe tempat PKM kita, guys. Kita PKM di Panti Asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan Prodi Teknologi Informasi. Kali ini kami akan melakukan sosialisasi yang berjudul Edukasi Pengenalan Algoritma Pemrograman melalui Kegiatan Sehari-hari. Sebelum kita memulai materinya, kami izin memperkenalkan diri. Saya Arya Putra Tohan, Sama kakak Andika Satria Tanama. Saya nama saya Dr. Mardia. Nama saya Nama kakak juga sama. Oke, udah kenal semua ya. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Materi akan dibawakan oleh Kak Adil. Silakan Kak Adil. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kakak mau menjelaskan tentang pengenalan algoritma melalui kegiatan sehari-hari. Sebelumnya mungkin adik-adik kan belum pada tahu ya algoritma. Kebetulan kan kita adalah prodi dan teknologi informasi atau jurusan. Jadi kita mengambil algoritma, tapi kita algoritma masih dasar, masih di kegiatan sehari-hari. Oke, sebelumnya apa mau tanya dulu adik-adik. Kira-kira kegiatan sehari-hari itu apa aja sih yang adik-adik tahu? Boleh kakak nggak sih yang tahu? Apa aja? Ya, apa? Lagi? Sama lagi. Apa? Ngaji boleh. Menyapu juga bisa. Apa lagi kira-kira? Nulis. Apa lagi? Yang kegiatan sehari-hari kalian apa? Ya, boleh. Sarapan bisa. Ya, nah itu kan semuanya pasti ada langkah-langkahnya ya. Jadi itu kan pasti ada sebelum kalian menulis kan apa, jadi kita akan menjelaskan tentang algoritmanya, yaitu urutan langkah-langkahnya sebelum kalian melakukan. Next. Oke, sebelum kita tahu algoritma itu apa, kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Jika kita arti ya, algoritma itu sebenarnya ada suatu susunan atau langkah-langkah. Nah, jadi sebetulnya algoritma itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang sebelum kalian lakukan untuk kegiatan sehari-hari tadi, kayak misalkan menyapu, ngepel, itu nah langkah-langkah sebelumnya itu kan cuma ngapain. Nah, karena algoritma ini berhubungan sama komputer, jadi kita mengambil dasarnya dulu aja sebelum kalian mengenal lebih dalam algoritma. Next. Nah, ini contoh algoritma dari kehidupan saya. Misalkan kalau kakak nih sebagai mahasiswa dan biasa suka ngirit gitu ya, kita biasanya kalau lagi nggak ada duit gitu, kita kan mesti bikin mie instan. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau bikin mie instan itu kan sebenarnya kayak masak air dulu kan sebelumnya, kayak buka bungkus mie-nya, terus masukkan mie ke dalam air mendidih, terus instan siap dimakan, lalu masukin bumbunya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari algoritma, yaitu langkah-langkah sebelum kalian melakukan sesuatu. Next. Oke, karena algoritma itu kan nyambungnya ke pemrograman. Ya, pemrograman itu adalah langkah selanjutnya dari algoritma. Oke, yang selanjutnya ada proses pemrograman, itu akan dibacakan sama Asatria. Silakan Asatria. Oke, di sini ada proses pemrograman. Proses pemrograman itu terdiri dari yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mengumpulkan persyaratan, lalu mengembangkan algoritma, membuat program dan menguji program. Selanjutnya, bagaimana struktur algoritma? Algoritma terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu urutan atau sekuensial, yang kedua kondisi atau kondisional, yang ketiga itu ada pengulangan atau looping. Yang pertama urutan sekuensial.
itu menjalankan instruksi secara berurutan dari langkah pertama hingga terakhir. Contohnya seperti memasak mie instan tadi, atau seperti yang kayak misalnya adik-adik ngepel kan biasanya berulang-ulang tuh, kayak mengepel dulu, lalu dicuci kembali lapelnya, terus dipel ulang, dicuci lagi sampai akhirnya benar-benar bersih. Kemungkinan seperti itu. Lalu ada kondisi atau kondisional, menjalankan instruksi dalam memilih aksi berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika nilai ujian di atas 75 maka dia lulus, jika tidak maka dia tidak lulus. Itu tuh ibaratkan kayak kalau misalnya dia udah mencapai batasnya, silakan lanjut ke slide selanjutnya. Kalau belum, silakan diulang. Mungkin seperti itu. Kayak misalnya kalau ngepelnya belum bersih, kan pasti diulang terus kan. Kalau misalnya udah bersih, setelah mengepel, adik-adik bisa melakukan pekerjaan lain. Lalu ada pengulangan atau looping, menjalankan instruksi yang sama berkali-kali sampai terpenuhi atau selesai. Contohnya mengepel, menyapu lantai, mengulang gerakan mengepel lantai ke depan dan ke belakang sampai lantai bersih dari debu, seperti yang Naka bilang tadi. Selanjutnya, algoritma dalam pemrograman sendiri tidak boleh asal dibuat. Itu tuh semua harus sesuai dengan urutannya. Algoritma harus dibuat secara yang pertama logis. Setiap langkah harus masuk akal dan tepat. Yang kedua efisien. Algoritma harus menghasilkan solusi secara cepat dan tepat tanpa pemborosan sumber daya. Yang ketiga terstruktur, mudah dimengerti dan diterapkan dalam berbagai kondisi. Coba kalian memberikan contoh lain algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak? Selain mengepel dan menyapu, apa ayo? Yang berulang. Baju coba sebutin urutannya. Biasanya sebelumnya ngapain aja. Jadi Oke, nih kakak mau ngasih kertas dulu, adik-adik silakan tulis. ya, nanti ditulis ya. Nah, udah kebagian semua kan? Gini aja nih, biar kalian lebih gampang, kalian tulis judul. Gak apa-apa deh, sekarang kakak kasih bebas, misalnya menyapu, mengepel. Terus coba urutin apa langkah-langkahnya gitu. Kasih contoh aja hari-hari sehari-hari apa itu. Nah, kegiatannya coba diurutin. Biasanya langkahnya ngapain aja. Nah, sebelum dijelasin langkahnya, tulis nama terlebih dahulu ya di atasnya. Ini pakai pulpen kakak itu buat tulis. Terus nih. Mana ini? Halo Kakak Tri. Nah, kamu mau bikin apa sih? Coba bantu. Coba nggak? Apa? Coba. Oh Bang Satria, halo. Dadah dulu.
Dan apa Coba kita ini? tulis mengepel. Coba tulis semuanya mengepel. Ayo. Inside Iguana Industries, Dr. Iguana is creating an evil super robot to beat the Super Squad. And he's putting his minions in charge of putting the robot together. But they are having a tough time. Dr. Iguana will be back soon, and the minions need to hurry up. That doesn't look right at all. The poor minions are going to be in trouble if they don't fix it. What do they do now? Uh-oh, it's Miss Lana. But maybe she's here to help. The minions are explaining their situation to Miss Lana. Will she be able to help them? Miss Lana has an idea. They can solve the problem by creating a simple step-by-step algorithm. We do so many different tasks every day, from simple things like washing our hands regularly to more complex ones, like cleaning your room. Almost all tasks can be simplified by breaking them down into a set of steps. And if these steps are followed in the correct order, you can solve any task easily. Such a set of steps is called an algorithm. Here's an idea. Let's create an algorithm to make a bowl of cereal. Let's break it down into smaller, simpler steps. To make a bowl of cereal, we need to gather all the necessary ingredients. First, add some cereal to the empty bowl. Next, we add milk to our cereal. Then, choose some healthy and delicious toppings to add to the cereal and make it our own. Finally, we take a spoon, mix it all together, and our bowl of yummy cereal is ready. And remember, we need to be very clear while creating the steps to eat cereal, like using a fork instead of a spoon. Eating cereal with a fork is definitely not easy. If one bowl isn't enough to fill your stomach, we can always repeat the steps of the algorithm to create another bowl. We can mention which steps of the process we need to repeat in order to solve the problem. Awesome! Now you too can try and use algorithms to simplify your tasks. You could use it to find your missing toys, to help keep your room clean and tidy, or even to get ready for school. Miss Lana has created a simple algorithm to help the minions build the robot. Hooray! The minions did it! And just in time! Dr. Iguana is here, and he's about to test his latest creation. I wonder if it'll work. It works! The robot is working perfectly! Great work, minions! The minions use algorithms to simplify the building of the robot. Why don't you try and create your very own algorithm for a task that you do every day? Saya nonton video selesai kan? Tadi yang belum ngumpulin ini siapa? Udah semua ya? Udah semua. Nah sekarang kita bakalan absen. Yang namanya aku sebut, jawab aja ya, kan? Ada Witan, ada Anon, ada Bima, ada Dennis, ada Riki, ada Dirun, ada Pati, ada Bari, ada Re, ada Azam, ada Bisa, ada Alif, ada Yakub, ada Desta, Bagas, ada Wahyu, ada Hafiz,
Ada Abi, ada Bira, ada Chandra, ada Bira. Yang belum disebut siapa namanya? Siapa? Irwan. Oh, Irwan. Terima kasih. Oke, ada deh. Kan tadi kita udah dijelasin ya soal kayak algoritma segala macam itu masalah kan. Sekarang kakak mau jalan buat satu orang dulu. Ini kakak pribadi, ada hadiahnya. Ya, yang berani, yang pede, maju depan, apa sih adanya? Ya, dulu, sabar. Pertanyaan dari kakak, sederhana aja. Yang berani sebutin tentang langkah-langkah dari kehidupan sehari-hari. Dulu, semua kakak udah mulai ya. Yang bisa sebutin ke depan tentang pokoknya sehari-hari. Yang dari depan juga kita. Siapa ya? Kamu deh, sini. Coba kamu sebutin, kamu biasanya nggak punya masalahnya. Maksudnya kamu kegiatan sehari apa aja, terus kamu sebutin masalahnya apa. Oke, pilih. Terus kamu masalahnya apa aja? Kamu pilih. Oke. Pilih pakai apa? Bentuknya. Bisa, oke. Terus. Pilihnya. Oke. Pilihnya pakai apa? Oke. Setelah itu. Lengkap apa itu? Jelas itu taruh di. Oke. Betul belum kita? Oke. Tanggung. Oke, ada tambahan sedikit dari kalian. Tadi udah buat kalian. Sama kakak yang Oke. Coba, siapa lagi yang berani buat tim? Beli ke siapa? Sekarang yang lain, beli ke siapa? Coba, kamu mau ke sana ya? Tapi kamu nggak boleh sama ya, beli video ya? Kamu yang lain, ayo. Coba, kamu ya? Oke, coba, kamu langkahnya apa? Kegiatannya apa? Langkahnya aja. Oke, buka aja. Ayo. Coba. Oke, boleh. Terus? Ya, oke, boleh. Terus? Ya, oke. Satu di mana? Ini bisa satu, yang bisa satu, bisa satu. Oke, terus. Oke, terus. Oh, jelas terusnya. Oke, terus kan oke. Oke, pertanyaannya itu ada pengulangannya apa? Maksudnya ada yang diulang apa? Oke, itu kalau katanya, kamu kan kayak masukin caranya, supaya itu kan kayak kan. Kamu masukin caranya nih? Enggak? Nah. Oke, apa? Nah, itu oke. Lanjut tangan dulu, oke. Oke. Coba kita ada yang belum dapat, kakak mohon maaf karena ini kan memang kita kuis jadi cepet-cepetan. Nanti yang udah dapat mungkin yang belum dapat bisa minta terakhir aja ya. Oke, jadi mungkin dari kakak dan kakak-kakak yang mungkin boleh gabung sini dulu. Jadi duduk dulu ya. Duduk. Ya, oke. semuanya pada duduk yuk, semuanya pada duduk yuk. Oke, rapi dulu ya. Sini duduk yang rapi dulu yuk. Oke, rapi yuk. Yuk, baris dulu ya. Ke depannya. Ke depan. Jadi duduk kayak tadi lagi ya kalah. Ya. Oke, adik-adik mungkin sekian dari kakak dari unit pendasar informatika. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian dan sedikit isi dari kami mungkin bisa kalian manfaatkan dan sebaik-baiknya. Dan kakak berharap kalian bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi anak-anak yang pintar semua, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pokoknya cerdas buat kalian semua, sukses buat kalian semua. Oke, untuk menutupi hari ini mungkin kita bisa berdoa bersama-sama dulu ya. Oke. Sebelum kita menutup acara kami hari ini, anak-anak kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin sekian dari kakak-kakak. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, kita mau bagiin snack-snack. Rebutan, nggak boleh rebutan. Kita kebagian semua kok. Kalau ini kebagian semua. Tenang bagian semua ya, tenang ya. Mana? Kalau rapi kan nggak bagiin. Kalau rapi kan nggak bagiin. Mana udah rapi belum? Nih, kamu yang kesini.
Ikut semua, ikut semua. Oke, coba. Yang kecil dulu deh, lupa yang kecil dulu ya. Itu tuh Yang anak dulu. Yang kecil dulu. terima kasih. Sini. Siapa lagi? Enggak, itu ada yang kecil yang perempuan dulu depan. Yang perempuan dulu yang perempuan sini depan. Sini, udah? Oke, kakak bagi nih. Yuk, dari depan dulu. Kita foto dulu ya. Satu, dua. Lagi, 1, 2. Oke, thank you.